Dalam video ini, kita akan membahas akuntansi 2, pengolahan biaya, daftar biaya, menu detail biaya. Di menu ini, Anda dapat memasukkan biaya dan pengeluaran yang dihabiskan perusahaan Anda, dan nantinya Anda dapat mengumpulkan data dan melihat data dalam format laporan dengan menggunakan menu status detail biaya. Dan mohon diingat bahwa slip biaya yang Anda masukkan lewat detail biaya tidak akan mempengaruhi laporan dan buku besar akuntansi 1. Anda harus melalui prosedur tambahan dengan menggunakan menu faktur atau tagihan. Untuk memasukkan detail biaya, pertama atur tanggalnya. Atur ke tanggal pembayaran aktual. Dan di kolom grup biaya di bagian kanan atas, Anda dapat mengatur apakah akan mengikuti jenis kontrol dari kode grup biaya atau akan mengikuti jenis kontrol dari tiap kode biaya. Jadi, di modul biaya, Anda dapat melihat berbagai menu pendaftaran seperti pendaftaran kode biaya dan menu pendaftaran grup biaya. Setiap kali Anda mendaftarkan kode biaya, Anda harus menyetel jenis kontrolnya masing-masing. Dan juga ketika Anda mendaftarkan kode biaya baru, Anda juga menyetel tiap jenis biaya untuk tiap kode grup. Dan pada kolom grup biaya di layar input ini, Anda dapat memilih apakah akan mengikuti jenis kontrol dari grup atau dari tiap jenis kode. Jadi sebagai contoh, jika Anda memasukkan grup biaya dan klik pada kolom, kemudian klik tombol function dan klik pada informasi kontrol. Anda dapat melihat detail dari jenis kontrol yang diatur untuk kode grup biaya ini. Ini artinya slip ini akan mengikuti jenis kontrol dari grup biaya yang Anda masukkan. Dan jika Anda mengosongkan kolom ini dan memasukkan kode biaya dan detailnya, maka slip ini akan mengikuti jenis kontrol yang diatur untuk tiap kode biaya. Dan selanjutnya di bagian kategori pembayaran, Anda dapat mengkategorikan slip biaya ini secara pribadi atau personal atau menggunakan pengeluaran perusahaan. Dan perbedaannya adalah pengeluaran perusahaan adalah pengeluaran atau biaya yang dibayar oleh rekening bank atau kartu kredit perusahaan Anda, yang artinya mengurangi dana perusahaan. Dan untuk jenis ini, Anda dapat memasukkan dulu rekening bank atau metode pembayaran yang digunakan lewat kaca pembesar. Dan kemudian ketika Anda membuat invoice dari slip biaya ini, akun ini akan digunakan sebagai akun penarikan dari jurnal pembayaran yang dibuat melalui faktur atau invoicing. Dan jika Anda memilih pengeluaran personal, maka kolom akun penarikan tidak akan tampil, dan artinya karyawan Anda menggunakan uang mereka sendiri, bukan dana perusahaan untuk biaya ini. Dan nantinya ketika Anda membuat invoice untuk slip ini akan diproses sebagai jurnal SA dan biaya perusahaan akan diproses sebagai jurnal pembayaran. Jadi mohon diperhatikan untuk perbedaan di antara kedua tipe ini. Dan gunakan kolom memo untuk catatan yang ingin Anda jadikan keterangan di slip biaya ini. Dan Anda dapat melihat tombol detail membeli kartu kredit. Namun sayangnya fitur ini hanya digunakan di Korea untuk melihat riwayat pembayaran kartu kredit. Jadi Anda dapat mengabaikan tombol ini. Dan kemudian atur tanggal pembayaran ketika pengeluaran terjadi dan masukkan kode biaya terkait. Dan masukkan karyawan yang menggunakan biaya terkait. Anda dapat klik 2 kali pada kolom untuk memilih karyawan. Dan masukkan kode pelanggan vendor untuk biaya ini. Namun ini bukan kolom wajib sehingga Anda dapat hanya menulis catatan di kolom nama pelanggan vendor.
dan masukkan jumlah total di kolom jumlah aktual. Dan masukkan keterangan. Lalu jika Anda mengelola laporan keuangan berdasarkan departemen atau proyek, Anda dapat mengedit layar input melalui tombol pilihan di kanan atas. Anda dapat menambahkan kolom departemen dan proyek. Dan di kolom alokasi, digunakan ketika Anda memasukkan lebih dari satu karyawan untuk satu baris detail biaya. Anda dapat mengalokasikan jumlah total untuk tiap karyawan. Klik detail dan Anda dapat mengalokasikan jumlah total untuk tiap karyawan. Dan ini membutuhkan jenis pengontrolan batas jumlah dengan tipe individual pada kode biaya. Jadi hanya kode biaya yang jumlah batasnya diatur sebagai individual, dan hanya jika Anda memasukkan pekerja lebih dari satu karyawan, tombol ini dapat digunakan. Dan Anda dapat mengalokasikan jumlah total ke tiap karyawan untuk kontrol jumlah batasan. Dan setelah memasukkan semua kolom yang dibutuhkan, jika Anda klik simpan, slipnya akan tersimpan dan Anda dapat melihatnya di menu cari detail biaya di sisi kiri menu. Lalu Anda dapat mencetak slip dan klik pada nomor slip untuk melihat detail atau mengedit data atau menghapusnya. Dan gunakan tombol cari di bagian kanan atas untuk mencari data dalam rentang tanggal khusus atau berbagai filter pencarian. Dan Anda juga dapat menggunakan tab semua di pencarian untuk detail yang lebih banyak.